Pria miliarder ini mengendarai Rolls-Royce untuk menghadiri reuni kelas. Tetapi begitu dia memasuki ruangan, mantan teman-teman sekelasnya menertawakannya. Aku tidak menyangka orang malang sepertimu berani datang ke reuni kelas. Sebelumnya, aku mendengar Lidung berkata untuk meneleponmu. Kamu pikir kamu adalah kura-kura, apakah kamu melihat sesuatu? Mercedes-Benz E-Class, C-Class BMW. Dan kamu seseorang yang memegang batang aprikot di punggungmu. Lalu datang reuni kelas, betul. Harga sepeda umum kini juga naik. Saya tidak tahu apakah Anda mampu. Apakah Anda punya uang untuk menyewa sepeda umum? Kalau tidak punya mobil jangan duduk bersama kami. Itu akan membuat kami malu. Pria itu dengan marah mengeluarkan kunci mobil Rolls-Royce miliknya. Tidak ada yang salah dengan E-Class, mobil ini milik saya. Saya khawatir meskipun Anda melihatnya, Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi semua orang tertawa dan berkata, kenapa kamu mengeluarkan korek api? Itu bukan plafon, jangan buat kami tertawa. Saya khawatir jika Anda mengklik kunci mobil itu beberapa kali, bisa terbakar. Hah, jadi lebih ringan. Saat itu mantan teman sekelas, yang kini menjadi wakil direktur umum, juga datang ke reuni kelas. Semua orang buru-buru memutuskan sambut dia. Wakil jenderal mendengar apa yang dikatakan mereka. Jadi dia bertanya siapa yang membual di reuni kelas. Apakah kalian tahu apa yang dia keluarkan tadi? Rolls-Royce, siapa yang membawa Rolls-Royce? Tranpong, kamu selalu menempel padaku. Mengapa Anda tidak membawa Rolls-Royce untuk menjemput saya? Mungkin saat itu saya setuju menjadi pacarmu. Saya berpikir bahwa pada saat itu Anda tidak layak. Benarkah? Jadi siapa yang pernah menggodaku sebelumnya? Gaji bulanan 3 jutanya, kasih saya semua. Bisakah orang sampah seperti dia mendapat 3 juta sebulan? Maksudku, toleransi kota ini sungguh luar biasa. Itu hanya uang, apa gunanya menghitung dengan sampah? Benar sekali, hari ini aku akan beritahu semua orang sesuatu. Total uang ini, sekarang dibayar oleh wakil direktur umum grup kami. Benarkah? Saya dengar gaji seorang wakil direktur, terkadang bisa mencapai ratusan juta. Hanya total uang, kita teman sekelas lama. Nanti di perusahaan, terima kasih kepada kakak. Gampang kita selalu rendah hati, tidak seperti sampah. Dia bahkan berani menyombongkan diri, di depan kita. Menggunakan korek api untuk menipu. Itu sia-sia, dia selalu suka mencari rasa keberadaan. Jika tidak, maka tidak ada yang tahu bahwa dia masih hidup. Benar sekali, kali ini seorang teman sekelas perempuan angkat bicara. Dan mengatakan bahwa ketika saya masuk, saya benar-benar melihat mobil Rolls-Royce diparkir di luar pintu. Dia bertanya, apakah itu mobil wakil direktur? Tentu saja itu punya wakil direktur. Bagaimana mungkin punya si sampah itu? Itu benar, itu milikku. Saya baru saja dipromosikan, jadi saya bisa beli mobil yang saya senang. Hanya beberapa puluh miliar. Apakah itu benar? Bagaimana kalau kamu mengeluarkan kuncinya dan menunjukkannya kepada semua orang? Tranpong, apa maksudmu? Apakah Anda mencurigai saya berbohong? Dia tidak kekurangan uang, dan sekarang dia adalah CEO muda. Bagaimana dia bisa menjadi sampah seperti Anda? Menggunakan korek api untuk mengelabui orang. Kalau tidak bohong, coba keluarkan kuncinya. Lihat apa yang Anda lihat. Sampah tidak berhak melihat kunci Rolls-Royce. Tranpong, aku tidak tahu kamu sangat berani sekarang. Anda datang ke sini dengan sepeda umum, jadi hentikan. Mau cari di mana? Kunci mobil Rolls-Royce. Besar atau tidak ada yang tahu. Jadi Anda bilang, Rolls-Royce yang ada di luar sana adalah milikmu. Kalau begitu ambil kuncinya ke sini dan biarkan semua orang melihatnya. Tidak sulit, ambil-ambil. Uang yang hilang itu milik dia. Jika punya uang membeli Rolls-Royce, sama seperti membeli model mainan. Dia mengeluarkannya dan menunjukkannya padanya. Sampah Tranpong itu pasti palsu. Hari ini saya mengeluarkannya dan membiarkan Anda melihatnya sejenak. Coba lihat, kunci Rolls-Royce asli itu. Hei, ini kunci Rolls-Royce. Dalam legenda berikut, ya Tuhan uang kurang. Memang, dia memiliki kekuatan yang nyata. Saya tidak suka menyombongkan diri, jadi saya tidak ingin bicara. Tidak seperti sampah itu. Mengeluarkan korek api untuk mengelabui semua orang. Maksudnya itu apa? Kalau kunciku palsu, aku akan mencurinya. Tunjukkan padaku. Tak disangka, pelayan datang saat ini. Dia berkata,
Rolls-Royce di luar menghalangi jalur mobil lain. Perlu dipindahkan, kekurangan uang memberi kesempatan kepada makan lebih ringan. Ini dia, Tran Pong berani mengeluarkan korek api untuk menipu, menjadikannya kunci Rolls-Royce. Hanya sampah yang bisa melakukan itu. Apakah itu asli atau palsu? Ayo bertaruh. Bertaruh apa? Periksa kunci siapa yang palsu. Siapa yang harus mengancingkan kuncinya? Jika itu bagus, itu bagus. Tran Pong, hatimu sebesar langit. Sepertinya reuni kelas hari ini juga akan menampilkan sirkus. Cepat-cepat, saya akan merekam video dan mempostingnya secara online nanti. Adegan tombol yang lebih ringan, apakah anak ini Tran Pong gila? Oke, jika dia ingin bermain, saya akan memainkannya. Jika itu bagus, itu bagus. Simpan LAN buat catatan, jangan menunggu sampai seseorang mengaku kalah. Namun tetap berusaha berdebat. Oke, seseorang harus dipermalukan hari ini. Tombol yang lebih ringan. Tran Pong, aku menyarankanmu, tetaplah cepat akhiri dan mengaku kalah. Biarkan ini tanpa uang. Maaf, nanti tidak perlu menekan korek api dan hingga mati di reuni kelas. Saya pikir kami masih harus memberi Anda kesempatan. Jika Anda akhirnya mengakui kesalahanmu kepadaku, mungkin aku akan memaafkanmu. Tran Pevat, kamu benar, belum melihat peti matinya namun meneteskan air mata. Setelah pelayan kembali, teman sekelasnya dengan penuh semangat menonton drama itu. Segera bertanya kepada pelayan, apakah ada korek api? Kata pelayannya, memang ada korek api. Sekarang, hari ini saya akan menunjukkan kepada semua orang. Adegan tombol pemantik api. Melihat Tran Pevat meleset, saya hanya memberi Anda kesempatan. Anda mengkritik, Pak, ini korek api Anda. Di sini kok bisa, kunci uang yang hilang. Kok bisa jadi korek api? Tidak, bagaimana Anda bisa menggunakan korek api untuk menipu semua orang? Jika Anda kekurangan uang, benar Pak, ini kuncinya. Apakah kunci Tran Pong itu asli? Ini pasti karena dia buruk dalam hal itu. Dia tahu kami mengadakan reuni kelas hari ini, jadi dia menyewa mobil untuk melakukannya. Sewa? Oke, anggap saja mobil saya disewa. Tapi tadi kekurangan uang bilang, siapa kuncinya palsu? Orang itu yang mengancingkannya. Ya, ada bukti di sini. Karena kekurangan uang, apakah Anda ingin memotong tawaran Anda? Katakan padaku, kamu wakil direktur, tidak baik jika kamu mengungkapkannya ke publik. Dia setengah membuang-buang uang, dia wakil manajer umum. Jadi bagaimana dia bisa memotong giginya? Benar sekali, jika kamu tidak menepati janjimu, kamu akan kekurangan uang, jadi silakan mulai penampilanmu. Pemborosan ini, kami tidak akan melakukannya hari ini. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ada kamera pengintai di ruangan ini. Hari ini Anda kekurangan uang, jika Anda berani mengatakan apapun. Besok video dari kamera pengintai akan diposting ke seluruh jejaring sosial. Saat itu, video yang memamerkan kekurangan uang dan kegagalannya akan menjadi lelucon bagi seluruh negeri. Setelah mendengarkan, wanita itu masih dengan keras kepala memarahi pria ini. Membuat Jenderal Cho Tien merasa kesal, berdiri menamparkan dia. Tutup mulut untukku, jika kamu tidak sengaja menimbulkan masalah hari ini. Aku tidak akan kehilangan muka seperti ini. Ketika pria itu memanfaatkan kekacauan ini, untuk pergi ke kamar mandi. Dia melihat cinta pertamanya, berada di ruangan sebelah. Untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Pria ini segera pergi untuk memberi botol berharga, dia membawanya sebagai ucapan selamat. Akibatnya, keluarga wanita itu menertawakannya. Namamu, ini pesta keluarga kami. Kolam itu mengalir deras ke arahku. Paman, kudengar hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Itu sebabnya saya datang secara khusus. Semoga berkah seperti Dong Hai, panjang umur seperti Namsan itu saja. Saya tidak bisa menerima keinginan Anda. Benar sekali, ini pesta ulang tahun seseorang. Orang luar sepertimu datang ke sini, pada akhirnya apa yang terjadi? Anda orang yang kulitnya sangat tebal. Setelah lelaki itu selesai mendengarkan, dia berdiri dan menertawakan pria itu. Mengatakan bahwa, saya tidak tahu di mana Anda menggali botol palsu itu untuk dipamerkan kepada semua orang. Kemudian Anda membual kepada semua orang bahwa saya akan memberitahu pemuda ini apa itu anggur premium. Paman, ini anggur berharga yang kubeli khusus untukmu. Bernilai 300 juta. Semua orang sangat ingin menikmatinya, sang adik tidak sabar.
Angkat gelas anggur dan minum sampai bersih. Semua orang menunggu penilaiannya. Benar saja, ekspresinya seperti menikmati wine kualitas terbaik. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Dari segelas wine ini, terlihat bahwa Anda benar-benar orang yang bermartabat. Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Anak kecil, lihatlah, kamu akan melihat apa yang hilang. 300 juta anggur, sampah sialan itu. Meskipun dia telah bekerja selama 10 tahun, mampukah dia membeli anggur berkualitas tinggi ini? Benar sekali, dibandingkan dengan sampah ini. Dia benar-benar berkualitas tinggi. Hahaha, wah, sebotol anggur milikku, berharga 300 juta. Dan berapa biaya yang kamu keluarkan, untuk membawa botol ini ke sini? Pergi, Tuan Muda, NGO Anda dalam bahaya. Siapa anak ini? Dikatakan, anggurnya adalah rajanya anggur. Pak Tua, bantu saya melihatnya. Oke, katakan padaku secepatnya, apakah anggur itu palsu? Anggur ini jelas palsu. Di mulut sampah ini, tidak ada yang benar. NGO Tieu, siapa orang ini? Ia berasal dari latar belakang rendahan. Bekerja sebagai buruh, di sebuah perusahaan. Ayo cepat beritahu aku, jenis anggur apa ini? Apakah anggur ini asli atau palsu? Jika Anda mengatakan kalimat Anda palsu, itu tidak nyata. Masih orang tua yang berbahaya loh, jadilah manusia, tahu cara bekerja. NGO terlalu kurang pujian. Sekarang manajer bahaya, adalah manajer lama restoran ini. Dia bisa menilai anggur pada tingkat yang sangat tinggi. Perkataannya tentu tidak salah. Tolong beritahu semuanya, apakah anggur ini asli atau palsu? Anggur jelek macam apa ini? Sangat sulit untuk diminum. Hahaha, ini bukan anggur palsu. Ada apa, Tranpong? Apakah anggur ini anggur palsu? Bagaimana menurutmu? Saya percaya kamu. Sekarang saya akan melapor ke polisi dan membiarkan polisi menyeretnya ke kantor. Ayo, hubungi polisi. Jadi itu hanya membuang-buang sumber daya. Untuk menghadapi tipe orang seperti ini, langsung tarik dia ke bawah dan kalahkan Cho. Jangan biarkan dia melewatinya dengan mudah. Benar sekali, kamu harus mengajarinya dengan benar. Sampah seperti ini sungguh membuat orang kehilangan muka. Wah, tidakkah kamu ingin mengambil sebotol anggur palsu ini? Untuk merayakan ulang tahun Paman Sao. Hah, lucu sekali. Hahaha, wine palsu ini asli atau palsu? Dalam hatimu Anda tahu yang terbaik. Untuk apa kamu melihatku? Mungkinkah yang saya katakan ini anggur asli? Padahal ini anggur palsu. Saya pencicip anggur paling terkenal di Giangtan. Cinta-cinta, tahu cara bicara terlalu banyak. Sudah kubilang, kamulah yang palsu. Jenis sampah yang berani mengatakan aku tidak berharga. Latar belakangi manajer adalah kritikus wine yang terkenal secara nasional. Komentator mengomentari anggur. Saya lihat komentator sudah meminum anggurnya. Beraninya kamu berbicara seperti itu padanya di restoran ini. Tahukah Anda apa akibatnya? Konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Konsekuensi alaminya adalah dia diusir oleh saya. Hahaha, apa aku diusir olehmu? Saya tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda ingin mengeluarkan manajer Kim Hai Tulau? Dari Kim Hai Tulau? Itu tidak salah, itu benar. Sekarang katakan padaku, aku akan memberitahumu nanti. Seluruh Kim Hai Tulau ini milikmu, kan? Jika Kim Hai Tulau ini milik Anda, saya akan makan seluruh meja ini. Benar, Kim Hai Tulau ini milikku. Haha, sampah, tahukah kamu betapa berharganya Kim Hai Tulau? Hah, kamu Sao? Sepanjang hidupnya, dia tidak dapat menemukan cara untuk berbicara dengan seseorang yang membuka mulutnya dan mengangkat mantra ini. Berada di tempat yang sama membuatku merasa tersesat. Saya ingin melihat nama anak ini lagi. Apalagi yang bisa dikatakan Anda di sini? Jika resto ini bukan milikmu, maka aku akan memukul kaki anjingmu. Keamanan datang ke ruang menulis. Orang sampah, bukankah kamu bilang kamu bosnya? Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu berani memperlakukanku seperti itu. Apakah kamu tidak takut Dang Puk akan memukul kakimu? Haha, julukan bos kami, sampah sepertimu berani menyebutnya. Jika bos mendengar Anda sampah, dia tidak perlu melakukan apapun. Anda akan memukul kaki Anda sendiri. Ini yang kamu katakan, ingatlah untukku. Cukuplah Tranpong, dengan mulut yang hanya mengucapkan sihir sepertimu. Sungguh membuat orang lain kehilangan muka. Sampah seperti dia, tidak membutuhkan muka apapun. Ada baiknya mengetahui bagaimana rasanya kehilangan muka. Tranpong,
Dasar sampah, keluarlah untukku. Oke, keamanan cepat bawa anak ini keluar dan patahkan kakinya. Apa yang sedang terjadi? Di Kim Hai Tu Lau, siapa yang berani tidak menghormati Tuan Tran?